AOC his teams on all sides. Copied it. Speed. 238 kilometers per hour, no. Wait. Civilian in play, I repeat, civilian in play. Confirm. Confirmed. Clear. Go to green. Seorang pembunuh bayaran handal yang bekerja untuk Badan Intelijen Amerika memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya setelah membunuh seorang terduga teroris Rusia dalam kereta cepat yang sedang melaju di Belgia. Namun siapa sangka, keputusan untuk berhenti justru membuatnya diburu oleh oknum dari Badan Intelijen tersebut karena ia mengetahui sedikit rahasia yang sedang mereka tutup-tutupi. Terakhir, ia juga baru mengetahui bahwa 25 tahun silam, sebuah perusahaan paramiliter swasta yang juga bergerak di bidang teknologi molekuler telah mengembangkan klon dirinya untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bagaimanakah perjuangan Will Smith dalam menghadapi pembunuh bayaran yang sedang mengintai dirinya sendiri? Inilah dia alur cerita film Gemini Man. Film dibuka di kota Lech, Belgia. Henry Bragan, seorang mantan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bekerja untuk DIA, Badan Intelijen dan Pertahanan Amerika, ditugaskan untuk membunuh seorang teroris di dalam kereta cepat yang syarat penumpang. Ia dibantu oleh rekannya Marino yang juga berada di kereta tersebut. Henry mulai melakukan perhitungan jarak, kecepatan kereta dan kondisi lingkungan sekitar. Begitu mendapat target yang dicarinya, secara tiba-tiba seorang anak kecil mendekati target. Setelah ibu dari anak tersebut mengajaknya kembali ke kursinya, Marino mengonfirmasi keadaan yang aman pada Henry untuk segera menembak. Tak disangka tembakan Henry berhasil mengenai target pada bagian leher. Hal itu dibuktikan Marino yang sempat merekam kondisi korban dan situasi kepanikan dalam kereta pasca penembakan. Henry meminta Marino untuk segera menghapus video tersebut. Marino mengaku kagum dengan Henry sebab hanya Henry yang mampu membunuh si target. Setelah sebelumnya 4 orang pembunuh juga ditugaskan untuk membunuhnya. Setelah misi itu, Henry lalu berubah pikiran dan memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Ia menetap di Buttermilk Sound, sebuah teluk di Georgia yang berdekatan dengan sungai Jericho. Henry kemudian dikunjungi oleh agen DIA, Dale Patterson, dan menanyakan alasan Henry pensiun dari pekerjaannya. Henry lalu menjelaskan perasaannya yang tak tentram dan risau. Dengan 72 target yang telah dibunuhnya, jiwanya terluka. Ia merasa sangat beruntung dengan tembakannya tempo hari, yang jika meleset sedikit saja, maka akan menewaskan anak kecil di sebelahnya. Suatu hari, Henry berencana untuk pergi memancing dan bertemu dengan seorang pegawai rental kapal yang bernama Denny. Ia mengaku sebagai calon mahasiswa S2 ilmu biologi laut. Ternyata niat Henry menyewa kapal bukanlah untuk memancing, tetapi untuk bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Jack. Jack lalu memberikan fakta yang mengejutkan Henry. Perihal Dormov, orang yang telah ditembaknya di kereta cepat dalam misi terakhirnya, ternyata bukanlah seorang teroris seperti yang diketahuinya. Dormov adalah seorang ahli biologi molekuler. Seseorang telah memalsukan berkasnya. Tak diketahui apa motif dan siapa pelakunya. Jack mengaku mendapat informasi dari temannya yang berada di luar negeri. Ia berpesan pada Henry agar berhati-hati. Di tempat lain, tepatnya di markas DIA, seorang deputi direktur bidang operasi yang bernama Janet Lassiter sedang menyadap pembicaraan Henry dan Jack di sebuah kapal terkait pemalsuan berkas Dormov. Disaksikan pula oleh Clay Ferris, pemilik organisasi paramiliter swasta yang bernama Gemini. Mengetahui rahasia mereka akan terbongkar, Ferris sepertinya menyayangkan jika harus membunuh Henry. Namun tak ada pilihan lain karena mereka juga dalam bahaya. Ferris lalu berencana menggunakan orangnya untuk menghabisi Henry. Namun Lassiter menolak karena tak ingin Gemini beroperasi di Amerika. Kali ini, anak buah Lassiter diberi kesempatan untuk membereskan Henry. Dalam perjalanan kembali ke dermaga, Henry merasa ada yang aneh dengan kapal yang dipakainya. Setelah diperiksa, ia menemukan sebuah benda yang mirip alat penyadap. Ia lalu menemui Denny dan memperlihatkan barang tersebut, sembari bertanya apakah Denny adalah agen DIA atau bukan. Denny menjawab dengan santai dan ekspresi yang biasa seolah tak tahu apa-apa. Berkali-kali Henry menjebaknya dengan pertanyaan, tapi Denny selalu berhasil menjawab tanpa membuat penyamarannya terbongkar. Henry akhirnya mengajak Denny bermalam mingguan dan akan mentraktirnya minum.
Mereka lalu bertemu di Velika Point dan Henry membawa seikat bunga. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas yang berisi foto kartu identitas Danny sebagai anggota DIA. Danny terpaksa mengakui kalau penyamarannya telah terbongkar habis. Henry membeberkan semua perjalanan karir Danny hingga bergabung menjadi anggota DIA dan diutus untuk memata-matai dirinya. Sementara Danny hanya tersenyum-senyum dan tak mampu berkata banyak. Dalam perjalanan pulang, Danny mengatakan bahwa dirinya sudah barang tentu akan dipindah tugaskan setelah Henry mengetahui penyamarannya. Singkat cerita, saat sedang tertidur, Henry tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Secara bersamaan, ponselnya juga menerima sinyal perimeter yang menandakan segerombolan pasukan telah mengintai rumahnya. Ia pun segera masuk ke ruang rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk segera berlari sejauh mungkin dari tempatnya. Henry melarang Marino menggunakan layanan elektronik seperti ATM dan ponsel. Belum selesai berbicara, seseorang tiba-tiba menyita ponsel Marino. Henry merasa Marino telah dihabisi oleh pasukan utusan DIA. Henry lalu mendatangi kediaman Danny dan membereskan semua pasukan yang tengah mengintai. Danny sempat kaget dengan kemunculan Henry yang secara tiba-tiba di kamarnya. Melihat Danny yang baru terbangun, Henry yakin Danny tak terlibat dengan rencana pembunuhan dirinya. Henry pun berkesimpulan Danny juga akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Danny lalu berangkat ke loket mengambil kunci duplikat kapal yang rencananya akan mereka pergunakan untuk kabur. Namun Danny kepergok oleh seorang anggota pasukan DIA. Mereka lalu berduel. Henry kemudian datang dan menyaksikan Danny yang telah berhasil melumpuhkan pria tersebut. Ia pun telah mengetahui kalau yang menyuruh pasukan itu adalah Janet Lassiter. Sebelum berangkat, Henry lalu mengingatkan Danny untuk membuang barang-barang yang dapat melacak keberadaan mereka. Ferris dan Lassiter bertemu kembali, membicarakan kegagalan anak buah Lassiter membunuh Henry. Ferris berencana akan menggunakan Gemini untuk membereskan Henry dan membuat keadaan seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh orang Rusia. Mereka berdua lalu bersandar di sebuah pulau kecil dan menunggu sahabat Henry menjemputnya. Tak berselang lama berbincang-bincang, sahabat Henry yang bernama Baron benar-benar datang dengan pesawat mininya. Setelah Baron dan Danny saling berkenalan dan Henry memberitahu Jack yang kemungkinan telah mati, mereka pun segera bergegas meninggalkan pulau tersebut. Mereka bertiga lalu bersandar di sebuah tempat dan Henry menghubungi Dale Patterson. Ia kemudian menginterogasi Patterson yang kemungkinan terlibat juga dalam rencana pembunuhan dirinya. Patterson mengaku sama sekali tak terlibat, hanya saja ia tak memiliki kuasa untuk melawan, sebab katanya perintah datang langsung dari Inspektur Jenderal. Henry kembali menanyakan Dormov. Kali ini Dale mengakui bahwa dirinya lah yang telah memalsukan berkas Dormov agar Henry mau membunuhnya. Dale juga mengaku bahwa perintah pemalsuan berkas Dormov berasal dari Claveris. Mereka lalu bergerak menuju Cartagena, Colombia, tepatnya di kediaman Baron. Henry lalu menceritakan lagi kekejaman Claveris pada Danny dengan Gemininya yang telah berhasil melenyapkan 12 pangeran Arab. Ia juga menganggap Gemini sebagai tempat pembunuhan dan penyiksaan yang ilegal. Keesokan paginya, Henry terbangun dan merasakan kehadiran seorang sniper yang tengah mengintai dirinya. Henry segera mengenakan pakaian dan mengambil senjata, lalu membangunkan Danny dan Baron untuk segera ke tempat yang aman, sementara dirinya akan menghadapi sniper tersebut. Henry terus berjalan mempercepat langkahnya karena mengetahui sniper juga tengah memburu, hingga kemudian terjadi tembak-menembak, dan Henry merasa kaget begitu melihat jelas wajah sniper yang sangat mirip dengan dirinya sewaktu muda. Pemuda itu bernama Junior, klon dari Henry yang dibesarkan oleh Ferris. Ia menunda keinginannya untuk menembak dan memancing pemuda itu ke tempat di mana Henry bisa menanyainya. Mereka lalu berdialog perihal siapa yang mengutus pemuda itu dan kemiripan mereka. Henry juga mengatakan ia bisa saja membunuh Junior di atas gedung tadi jika ia mau. Tapi Junior tak peduli, ia tetap berambisi untuk membunuh Henry. Mereka lalu melanjutkan tembak-tembakan hingga Henry hampir terkena tembakan Junior. Henry lalu berusaha kabur setelah merampas motor salah seorang yang ditemuinya. Begitupun Junior yang tak mau ketinggalan. Pada sebuah kesempatan, Junior membuat Henry terjatuh dari motor yang dikendarainya. Dan disitulah Henry merasa kewalahan menghindari serangan Junior. Beruntung polisi segera datang dan membuat Junior menghilang. Henry lalu ditangkap oleh polisi setempat karena dianggap telah membuat keonaran. Beruntung Danny dan Baron mampu membuat lobi politik lewat jalur diplomasi, sehingga Henry diserahkan pada mereka berdua. Mereka lalu berencana menuju ke Budapest untuk menemui Yuri, informan Jack yang lebih mengetahui rahasia Ferris yang membuat Henry terus diburu. Lewat Baron, akhirnya mereka berhasil meminjam pesawat pribadi menuju Budapest. Danny lalu merawat luka Henry, sembari menanyakan Henry yang mungkin menyadari kemiripan wajahnya dengan Junior. Tapi Henry menolak untuk membahasnya, karena ia juga masih dibuat bingung dengan kenyataan itu.
Ia bahkan merasa seperti melihat hantu sewaktu memandang wajah Junior. Di Glenfall, GA, Ferris terbangun dan mendapati Junior yang sedang merawat lukanya. Junior lalu curhat pada Ferris yang mengaku sebagai ayah angkatnya. Ia merasakan hal yang aneh saat berhadapan dengan Henry. Terlebih ketika melihat wajah mereka yang mirip. Ferris menganggap perasaan yang dialami Junior adalah rasa takut. Ia menyuruh Junior untuk mengatasi rasa takutnya itu. Katanya, Junior telah berada di ambang keberhasilan. Di Budapest, Hungaria, Denny lalu membawa sampel berupa topi milik Junior dan bercak darah milik Henry kepada ahli genetik untuk dilakukan identifikasi kesamaan DNA dari dua orang tersebut. Denny bahkan memberi uang lebih agar hasil keluar dalam waktu 2 jam, yang seharusnya membutuhkan waktu paling cepat 2 hari. Setelah mengetahui hasil uji DNA, Denny lalu memberitahu Henry bahwa Junior bukan saja mirip dengannya, tapi Junior adalah klon dari Henry. Petugas lab melakukan uji DNA sebanyak 3 kali dan hasilnya benar-benar identik. Henry masih bertanya-tanya mengapa mereka hanya mengklon dirinya saja. Tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga telah mengklon dokter dan ilmuwan-ilmuwan lain. Denny memberikan alasan yang paling logis bahwa kemampuan Henry lah yang membuat Gemini memilihnya. Henry dianggap sebagai prajurit terbaik yang mampu membunuh target bergerak sejauh lebih dari 2 km. Dan hanya bisa digantikan oleh klonnya sendiri yang memiliki kelebihan di atas Henry dan tak mewarisi kelemahannya. Henry lalu bertemu dengan Yuri, orang yang ingin ditemui dan membuatnya ke Hungaria. Yuri lalu membeberkan perihal mengapa Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Katanya, Ferris dan Dormov terindikasi membuat terobosan dalam memproduksi massal prajurit yang lebih kuat dan pintar dari teknologi cloning manusia. Terakhir, mereka sempat dikabarkan ribut karena perbedaan pendapat. Namun Dormov memutuskan untuk kembali ke Rusia. Saat itulah Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Yuri menegaskan Ferris harus dihentikan. Dan Henry adalah senjata yang akan menghancurkan laboratorium Ferris. Denny lalu mengusulkan menggunakan Junior untuk menangkap Ferris dengan cara mengatakan semua yang telah dilakukannya. Janet Lassiter lalu dihampiri oleh seseorang yang diutus untuk menyampaikan pesan Henry yang berisi ancaman. Ia menyebutkan alamat dan semua kebiasaan Janet sehari-hari. Tak lama ponselnya juga berdering dan ternyata yang menelpon adalah Henry. Ia membohongi Janet dengan mengancamnya. Katanya ada 2 orang sniper yang sedang membidik Janet. Henry lalu menanyakan keterkaitan Janet yang telah mengkloning dirinya. Namun Janet membantah dengan mengatakan alasan program cloning tersebut telah dimulai sebelum dirinya bergabung. Henry kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Denny agennya. Namun orang yang menjemputnya haruslah Junior. Mereka pun sepakat bertemu dengan Junior di kastil Fajidahunyat malam nanti. Malam harinya di depan kastil, Henry dan Denny sepakat untuk menjalankan aksinya menangkap Junior, sedang Junior juga ditugaskan untuk membunuh Henry. Denny memasuki kastil dan bertemu dengan Junior. Dengan sikap kaku dan was-was, Junior lalu menggeledah Denny. Curiga ia membawa alat penyadap atau semacamnya. Setelah merasa semua aman, Junior lalu meminta Denny untuk menelpon Henry dan membicarakan tempat pertemuan mereka selanjutnya, sembari mengancam akan menembak kepala Denny jika dalam waktu 11 menit Henry tidak muncul. Denny lalu mengemudikan mobil menuju ruang kuarsa katakomba. Junior lalu memasang jebakan granat pada lorong ruangan dan mengikat Denny di sebuah pilar. Di sepanjang jalan, Denny terus bertanya pada Junior, meski Junior sangat jarang menjawabnya. Merasa kesal dengan Denny yang terus bertanya, Junior menyumpal mulut Denny dengan lakban dan memasang kacamata inframerahnya. Tak lama terdengarlah suara ledakan granat, pertanda Henry telah berada di tempat itu. Begitu Junior ingin memeriksa keadaan, justru dirinya lah yang termakan jebakan Henry. Setelah membuang semua senjata Junior, Henry lalu melepaskan ikatan Denny. Dan disitulah Junior baru tahu, rupanya dirinya telah kecolongan. Denny membawa alat penyadap di mulutnya. Karena itulah Henry tahu soal jebakan granat Junior. Henry kemudian menceritakan semua yang ia ketahui tentang Junior yang dilatih Ferris, yang latihannya sangat mirip dengan dirinya. Henry bahkan membongkar semua sifat, hobi, dan kebiasaan mereka yang sama. Bahkan kelebihan dan kekurangan mereka. Henry menjelaskan mengapa Ferris memilih dirinya sebagai domba cloningnya. Karena Ferris tahu tak ada lagi prajurit yang seperti Henry. Akan tetapi Junior masih saja tak mempercayai Henry. Hingga akhirnya dengan nada tinggi, Henry membentak Junior dan memberitahu bahwa 25 tahun yang lalu, Ferris mengambil darah Henry dan mengkloning Junior. Ferris selama ini telah membohongi Junior dengan mengatakan bahwa Junior adalah anak yatim piatu. Meski begitu, Junior masih bersikeras dengan pendiriannya. Ia tetap ingin membunuh Henry. Mereka pun akhirnya bertarung habis-habisan hingga senjata Henry terjatuh dan diambil oleh Denny. Tapi Henry melarang Denny untuk menembak Junior.
Perkelahian terus berlanjut sampai mereka bersama-sama tercebur ke kolam. Danny melihat Henry dalam bahaya. Ia pun segera mengambil tindakan menembak lengan Junior. Junior kemudian kabur sembari berteriak kalau dirinya bukanlah Henry. Mereka lalu terbang lagi ke Georgia mencari Ferris. Di markas Gemini, Junior yang dalam keadaan bingung datang menghampiri Ferris menceritakan kembali momen saat Junior menginjak usia 12 tahun, tepatnya di hari ulang tahunnya. Padahal Ferris telah mengatakan bahwa Junior adalah anak yatim yang dipungutnya di stasiun damkar, dan sudah barang tentu Ferris tidak akan pernah tahu hari ulang tahun Junior. Hingga akhirnya Junior mengeluarkan kalimat bahwa Ferris dan ilmuwan lablah yang telah membuatnya, lalu kemudian dilatih untuk membunuh Henry. Ferris pun mengaku telah membohongi Junior selama ini. Ia lalu mencoba menghibur Junior dengan berkata bahwa Juniorlah yang terbaik. Junior memiliki semua kelebihan Henry, tapi tidak mewarisi kelemahannya. Sementara Henry, Danny dan Baron telah mendarat di Georgia. Mereka lalu masuk ke kawasan peternakan hendak mencari truk, namun dari balik persembunyian, Junior menembak Henry dengan racun lebah, hingga membuat Henry kesulitan bernapas. Junior lalu menyuntikkan penawarnya yang membuat Henry kembali baikan. Ia lalu meminta izin untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuh Henry. Junior lalu mencungkil alat pelacak yang ditanamkan pada bisep Henry 3 tahun yang lalu saat menjalani operasi. Rupanya Junior telah balik berpihak pada mereka bertiga. Mereka lalu menuju ke markas Gemini untuk mencari Ferris. Di sepanjang perjalanan, Henry menceritakan kisah ibunya yang atas permintaan Junior. Saat mereka berhenti di lampu merah, Ferris tiba-tiba menelpon Junior dan menyuruhnya untuk lari meninggalkan mereka. Namun Junior tak menghiraukan Ferris. Saat Junior membelokkan mobilnya di persimpangan, sebuah pasukan tiba-tiba menembakkan misil ke arah mereka. Get out of the car! Go! Junior dan Henry selamat dari tembakan tersebut, tapi tidak dengan Baron. Junior lalu berlari mencari Ferris, sementara Henry dan Danny bersembunyi di balik tembok. Pasukan Ferris lalu memberondol mereka dengan senapan mesin berteknologi canggih yang meluluh lantakkan seisi bangunan. Junior kemudian berduel dengan ayah angkatnya. Henry lalu memberitahu Danny untuk menembak pasukan pada leher dan persendian, karena pada bagian tersebutlah celah dari baju anti peluru mereka. Perlawanan mereka tak sia-sia, karena banyak membunuh pasukan Ferris yang dibantu oleh FBI. Danny sempat tertembak pada bagian pahanya yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Saat Henry telah kehabisan peluru, sementara masih ada saja pasukan yang mengintai mereka, tak disangka Junior muncul dan menembak habis pasukan yang sedang mencari Henry. Ferris yang berpura-pura pingsan pun terbangun setelah melihat prajurit pembunuhnya. Mereka bertiga yang sedang berunding tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan anak buah Ferris yang hendak menembak Danny. Junior dan Henry pun bertarung melawan seorang prajurit Ferris yang tak kalah hebat. Ia seolah-olah tak mempan dengan peluru. Setelah Danny menembak tabung gas yang dilemparkan ke arahnya dan disusul dengan tembakan Junior yang bertubi-tubi, akhirnya anak buah Ferris pun tumbang. Henry lalu mencoba membuka topeng prajurit Ferris dan mereka pun terkejut setelah melihat wajahnya. Ternyata dia adalah klon dari Henry juga yang masih berusia belasan tahun. Dari belakang, Ferris lalu muncul dan menceritakan motifnya melakukan itu semua. Ia melihat aksi dan kehebatan Henry. Ferris mengharapkan versi sempurna dari Henry dengan mengklon Junior dan yang lainnya. Ia mengaku memiliki tujuan yang mulia, yaitu menggantikan prajurit yang kerap mengalami PTSD setelah perang, bahkan bunuh diri. Lebih jauh, Ferris ingin menciptakan dunia yang aman. Junior lalu mendekatkan moncong senjatanya pada Ferris. Namun Henry mencegahnya. Ia berkata jika Junior membunuh Ferris, maka akan melukai dirinya sendiri. Karena Ferris adalah orang yang merawat dan membesarkan Junior. Henry lalu meminta Junior melepaskan senjatanya. Namun tak disangka, justru Henry lah yang menarik pelatuk senjata itu, lalu menewaskan Ferris seketika. Ia tak ingin Junior menyimpan rasa bersalah karena telah membunuh ayah angkatnya. Henry lalu bertemu dengan Dale Patterson, dan Patterson meminta maaf pada Henry. Ia memastikan tak ada lagi klon yang lain. Begitupun dengan lab Gemini yang telah dibongkar. Sementara Patterson mendapat kesempatan bebas dari tuntutan jika ia telah membunuh Janet. 6 bulan kemudian, Henry dan Danny bertemu di sebuah kampus perguruan tinggi. Henry mengucapkan selamat pada Danny yang telah naik jabatan. Dari kejauhan, Junior datang menghampiri. Ia akan memasuki jurusan teknik. Henry membawakan paspor, SIM dan akta lahir untuk digunakan Junior. Junior juga telah mengganti nama menjadi Jackson. Junior lalu memandangi Henry dan mengatakan ia yakin 30 tahun kemudian ia juga akan memiliki penampilan seperti Henry. Mereka pun mencari tempat makan siang, dan sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Nantikan video kami selanjutnya.
Thank you for watching and see you in the next video.